yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Dharma Persada. Webinar hari ini kita mengusung tema yaitu Data Science and the Career Path. Kemudian, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yaitu yang pertama itu kita ada pembukaan, kedua itu sambutan, yang ketiga ada pembacaan CV narasumber, yang keempat ada pemaparan materi olah narasumber, yang kelima ada sesi tanya jawab, keenam kesimpulan materi, yang ketujuh itu penutup, dan yang ke-8 itu ada foto bersama. Kemudian, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib peserta webinar di Talk 5 2021 ini. Tata tertib peserta di Talk 5 2021. Yang poin A itu webinar akan dimulai pukul 9 dan mohon maaf tadi telat webinarnya dimulai. Yang kedua itu ada Zoom meeting dibuka 15 menit sebelum webinar dimulai. Poin C, seluruh peserta wajib hadir minimal 10 menit sebelum webinar dimulai. Yang poin D, seluruh peserta diwajibkan memakai alma mater instansi masing-masing. Yang E itu seluruh peserta dilarang melakukan aktivitas lain seperti merokok, makan, dan lain-lain yang mengganggu rangkaian acara developer Talk 5. Dan seluruh peserta yang melanggar tata tertib yang telah dibuat oleh panitia akan dikenakan sanksi yang akan ditentukan oleh panitia kita. Dan seluruh peserta tidak diperkenankan untuk berbicara sebelum waktu yang telah ditentukan. Bagi peserta yang ingin bertanya, wajib menggunakan fitur chat Zoom terlebih dahulu. Seluruh peserta wajib menyalakan kamera. Seluruh peserta wajib mengikuti acara sampai akhir, menjaga ketertiban dan kesopanan selama acara berlangsung. Poin K, seluruh peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Dan seluruh peserta wajib menaati tata tertib ini. Bagi yang belum mengubah namanya, silakan diubah, contohnya Tiftok 5 underscore nama dan instansinya. Poin ketiga itu ada peserta wajib mengisi absen dan feedback dari acara ini. Untuk mendapatkan sertifikat absen dan feedback dari acara ini diisi melalui Google Form yang akan dibagikan oleh panitia di Talk 5 lewat chat aplikasi Zoom, tapi nanti di penghujung acara kita. Dan yang poin kelima yaitu ada untuk sesi tanya jawabnya akan dibuka setelah dua pemateri selesai menyampaikan materi. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dalam kolom komentar aplikasi Zoom dan akan dibacakan oleh moderator. Catatan, yang pertama itu pertanyaan akan dijawab maksimal 3 pertanyaan. Paling atas atau duluan berkomentar pada sesi tanya jawab. Apabila waktunya masih memungkinkan untuk melakukan sesi tanya jawab, moderator akan membacakan komentar selanjutnya yang berarti bisa lebih dari 3 pertanyaan bila memungkinkan. Jika peserta bertanya seputar pemateri, tidak pada saat sesi tanya jawab, pertanyaan tersebut tidak sah atau tidak jawab. Selanjutnya yaitu kita ada sambutan oleh Ketua Pelaksana kita kepada Saudara Dimas Gilang Ramadan selaku Ketua Pelaksana acara webinar di Talk 5 2021 dipersilakan untuk memberikan sambutan. Terima kasih untuk saudara Sharon. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kehendaknya lah acara webinar DevTalk ini bisa terselenggarakan dengan lancar. Sebelum saya ucapkan
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada webinar ini. Dan yang terhormat Kepala Jurusan Teknologi Informasi Universitas Dharma Persada, yaitu Pak Adam Arif Budiman. Yang terhormat Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Dharma Persada, yaitu Rifan Aditya Pratama. Yang terhormat Ketua Himpunan Teknologi Informasi Universitas Dharma Persada, Muhammad Lutfi Ibrahim. Yang terhormat Ketua Koordinator Pemdikomnas Wilayah 6 DKI Jakarta, yaitu Raihan Ibrahim Mantiri. Yang terhormat pemateri kita Bu Nur dan Pak Arya Diaksa Waskita. Dan yang terhormat para dosen tetap Universitas Dharma Persada yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Webinar DevTalk 5 adalah webinar yang akan membahas dasar-dasar data science dan jalur karir menjadi seorang data science. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang data science. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silakan nanti tanyakan kepada materi saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras teman-teman dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi amal jariah bagi teman-teman semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia mohon maaf jika ada dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman peserta. Semoga teman-teman peserta dapat memahami materi dengan mudah dan dapat mempraktekannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kepada Saudara Muhammad Lutfi Ibrahim selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Dharma Persada dipersilakan untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Selamat pagi semuanya, para Pagi, Bang. peserta dan para tamu undangan yang telah hadir. Yang terhormat Ibu Nur Nafiah dari dosen Universitas Islam Lamongan, dan yang terhormat pemateri kita Pak Arya Adiaksa Waskita dari LIPI Pusdatin, dan yang saya hormati Ketua Jurusan Teknologi Informasi Universitas Dharma Persada yaitu Adam Arif Budiman, yang terhormat Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Dharma Persada Rifan Aditya Pratama, dan yang terhormat Koordinator Wilayah Permikomnas Wilayah 6 DKI Jakarta Raihan Ibrahim Mantiri, dan para dosen Persada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Di pagi yang cerah ini kita sama-sama mendengarkan dan memahami apa yang kita dengar. Semoga di kesempatan kali ini teman-teman bisa mendapatkan dan mengaplikasikan kepada dunia nyata. Semoga dari seminar kali ini bisa menjadi bermanfaat bagi umat dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih atas Saudara Lutfi atas sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan dosen yaitu Pak Herianto. Waktu dan tempatnya saya persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih nih atas undangannya ya. Pertama sekali saya ingin menyampaikan ya, mewakili dosen-dosen ya dengan jurusan juga Pak Adam Arif, karena saat ini jurusan kita, jurusan Teknologi Informasi sedang proses akreditasi dan akan ada asesmen ya dari BAN ya. Jadi kita sedang menyiapkan, jadi Pak Adam sedang rapat-rapat menyiapkan pekerjaan itu. Jadi kepada mahasiswa ini kita minta doa dan dukungannya ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan akreditasi yang lebih baik ya. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu pembicara ya, Ibu Nur Nafiah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Iya, Bu Nur Nafiah ini teman saya ya waktu pelatihan di Depkominfo. Ya, alhamdulillah cukup banyak membantu kita yang lagi belajar, malah diajari sama Bu Nur Nafiah Bu ya. Mohon ininya Bu, bimbingannya ke adik-adik mahasiswa, karena adik-adik mahasiswa kita ini cukup banyak yang tertarik di bidang data science ya, atau data mining di tugas-tugas akhirnya gitu. Oke, kemudian yang saya hormati juga Bapak Arya Adiaksa Waskita dari Pusdatin BRIN ya. Ya, alhamdulillah ya, atas waktu yang diberikan untuk memberikan ya beberapa pencerahan ke mahasiswa kami untuk materinya data science dan data science and career path ya. Ya, data science dan apa maksudnya ini ya, jalur karirnya ya. Oke ya, kita tahu memang di masa-masa kita ini ya, saat ini bidang analisa data ya, data science atau data mining itu cukup berkembang pesat dan sangat banyak dibutuhkan, sehingga termasuk untuk mahasiswa ini paling banyak menemukan ide-ide untuk tugas akhirnya ya. Kalau sampai saat ini tiga tahun terakhir ya, itu bisa dikatakan 90% itu skripsi mahasiswa kalau tidak di bidang data mining, di bidang sistem pendukung keputusan. Mungkin itu yang paling tren gitu ya, atau paling banyak metodenya atau algoritmanya. Nah, beberapa kali kita ada webinar juga, setahu saya ya, adik-adik mahasiswa juga selalu memberikan materi yang berkaitan dengan bidang ini ya. Ya, di mata kuliah kita yang berkaitan dengan data science itu sebenarnya cuma 2 mata kuliah. Yang pertama itu perkuliahan AI ya, pengantar intelijensi buatan. Yang kedua mata kuliah data mining sendiri. Ya, jadi dengan 2 mata kuliah itu mungkin adik-adik mahasiswa ya, di samping dengan webinar yang seperti ini juga perlu mendapatkan ilmu-ilmu yang dari sumber yang berbeda gitu ya, dari narasumber yang berbeda juga. Nah, ya, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu ya yang diundang oleh adik-adik kita dari perguruan tinggi lain ya, Nafiah dengan Pak Arya ya. Oke, jadi mewakili dari jurusan ini ya, dengan ini kegiatan webinar ini kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak pencerahan ya, baik dari Bapak Ibu pembicara ya. Sekaligus kita silaturahmi nih Bapak Ibu dengan kampus kami ya, Dharma Persada. Dan adik-adik mahasiswa juga silakan bertanya gitu ya, dengan ini untuk mendapatkan pandangan-pandangan baru gitu dari para pembicara kita. Mungkin itu sambutan dari saya. Lebih kurang mohon maaf ya kepada Bapak Ibu pembicara kalau nanti di sana sini mungkin ada yang mungkin kurang pas ya, karena ini adik-adik kita ini memang
Ya kayak kita juga dulu waktu mahasiswa ya. Lagi bergairah-gairahnya ya kadang-kadang ini terlalu semangat gitu. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herianto sudah mewakili dosen. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Herianto dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya yaitu kepada Saudara Irfan Aditya, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Dharma Persada, dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya kepada yang saya hormati, selaku pembicara Ibu Nur Nafia, Eskomemkom dari dosen Universitas Islam Lamongan, dan juga kepada Pak Arya Adiaksa Waskita dari Pusat Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Pusdatin. Kemudian saya ucapkan kata terima kasih kepada Ketua Jurusan dari Teknik Informasi, Pak Adam, dan juga kepada jajaran Fakultas Teknik Universitas Dharma Persada, terlebih kepada Pak Herianto selaku perwakilan dari dosen. Kata terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat saudara saya Raihan Ibrahim Mantiri selaku koordinator wilayah 6 dari Permikomnas Jakarta, dan juga kepada saudara saya Muhammad Lutfi Ibrahim selaku ketua dari HIMIFDA. Yang terakhir, kata terima kasih saya sampaikan terutamanya kepada para panitia DevTalk 5 2021 yang telah memberikan waktunya bagi saya untuk menyampaikan sedikit kata sambutan pada acara webinar ini. Saya berharap kepada seluruh partisipan untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatannya masing-masing dan juga untuk selalu mengikuti agenda-agenda yang positif baik yang diselenggarakan di dalam kampus maupun di luar kampus. Berikutnya kepada seluruh peserta DevTalk 5 2021 ini saya juga mengharapkan untuk mengikuti agenda ini secara kondusif dan tidak lupa juga untuk mentaati keseluruhan tata tertib yang sebelumnya telah disebutkan oleh panitia. Hal ini gunanya agar diharapkan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber ini dapat diimplementasikan serta berguna bagi kita semua. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk mencatat poin-poin yang kalian anggap penting maupun yang kalian anggap kurang untuk mengerti. Soalnya kan nanti bakalan ada sesi tanya jawab. Akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari kepada Saudara Raihan Ibrahim Mantiri selaku koordinator wilayah 6 DKI Jakarta. Dipersilakan untuk memberi sambutannya. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komnas Jaya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk para hadirin dan hadirat. Terus juga terima kasih banyak untuk pemateri yang hebat nih, dua pemateri yang hebat yang mau memberikan ilmunya kepada kita semua. Terus juga terima kasih banyak terhadap dosen-dosen yang ada di Unsada, khususnya di Teknologi Informasi dan khususnya tadi perwakilan dosen Pak Herianto. Dan terima kasih juga kepada Pak Adam Arif Budiman STMkom selaku ketua jurusan dari Teknologi Informasi. Dan terima kasih banyak terhadap Ketua BEM Fakultas Teknik Dharma Persada, Rifan Aditya Pratama, dan terima kasih juga untuk Ketua Himpunan dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Dharma Persada, Muhammad Lutfi Ibrahim, dan Ketua Panitia dari acara DevTalk ini, yaitu Dimas Ramadan. Dan semoga pengharapan saya sih semoga untuk materi yang telah disampaikan nanti bisa diserap ilmunya karena berpengaruh ya di data science ini itu penting sekarang di era transformasi digital ya kan, sudah mau era society 5.0. Nah, maka dari itu kita selaku mahasiswa IT ini penting nih
buat yang namanya transformasi digital buat era Indonesia Emas nih, generasi emas 2045 nanti. Nah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi, Permikomnas Jaya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Saudara Raihan Ibrahim atas sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Saudara Raihan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk acara selanjutnya, acara yang pastinya ditunggu-tunggu nih oleh para peserta, yaitu adalah pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Saudara Ageng Prayogi. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Seren Sabitri atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ageng Prayogi selaku moderator seminar DevTalk 2021. Lalu izinkan saya menjelaskan secara garis besar apa itu data science atau ilmu data. Data science atau ilmu data adalah suatu disiplin ilmu yang khusus mempelajari data, khususnya data kuantitatif atau data numerik, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Ilmu data merupakan kombinasi dari ilmu sains dan ilmu sosial. Kemudian selanjutnya izinkan saya untuk men-share screen tentang CV dari masing-masing pemateri kita. Yang pemateri pertama yaitu Bu Nur Nafiyah sebagai dosen research dan programmer. Pendidikannya yaitu Lamongan Islamic University dari tahun 2005 sampai 2009. Bachelor of Informatics GPA 3,61. Kemudian Surabaya College of Engineering pada tahun 2011 sampai 2013 menjadi Master in Information Technology. Kemudian 10 November Institute of Technology Surabaya atau biasa disebut ITS pada tahun 2019 sampai sekarang dengan gelar Doctor of Computer Science. Pengalaman pekerjaan di Lamongan Islamic University pada tahun 2011 sampai dengan saat ini. Sedangkan di skill-skill yang dimiliki yaitu creating program, membuat program with programming language dengan bahasa programming yaitu Java, Python, C++, Visual Basic, MATLAB, dan PHP. Conduct related research, data mining, artificial intelligence, image processing, and check Google Scholar. Having a Java Programming Profession Certificate, memiliki Java Programming Profesi Certificate. Have an Educator Certificate, memiliki Educator Certificate itu sertifikat pengajar. Kemudian dia juga pernah training di Android Developer Expert Decoding 2018. Kemudian Google Mobile Web Specialist 2018. Oracle Academy Database Fundamental 2019. IoT Inix Indo 2019. Google Bangkit 2020. Digital Talent Keminfo 2020, Digital Talent Kemeninfo 2021, Digital Talent Kemeninfo Thematic Academy 2021, kemudian yang terakhir DLS Sprint, UGM, dan Nvidia 2021. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Nur Nafiyah. Kemudian
CV pemateri kedua kita yaitu Pak Adiaksa Waskita. Tanggal lahirnya 24 April 1979. Kemudian NIP-nya 1979 0424 2002 12 1004. Jabatan saat ini Pranata Komputer Muda atau D3. Pendidikannya 2010 sampai 2016 di Universitas Indonesia. Doktor ilmu komputer. Kemudian pada tahun 2004 sampai 2007 di ITB, Magister Ilmu Komputer. Dan yang pertama yaitu di UI pada tahun 1997 sampai 2002. Pengalaman pekerjaan pada tahun 2003 sampai 2014 di Pusat Pengembangan Informatika Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, bidang komputansi. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2020, Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, di Lab Komputansi. Kemudian 2020 sampai 2021, Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Tim Tanggap Insiden Keamanan Cyber, CSIRT. Kemudian 2021 hingga sekarang di Pusat dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Analytics dan BI. Aktivitas ilmiahnya pada tahun 2021 International Conference of ICT for Rural Development sebagai reviewer. Kemudian Indonesia Artificial Intelligence Society sebagai anggota pada tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian 2019 International Conference of Computer Control and Informatics and its Application sebagai reviewer. Nah, sekarang lanjut ke penghargaan aja langsung. Fourth International Conference on Intelligence and Advanced System pada tahun 2012 di University Technology Petronas atau UTP, Best Paper Award. Wow, lumayan ya. Kemudian kesempatan selanjutnya yaitu kepada Bu Nur Nafiah selaku pembicara pertama mengambil alih acara ini. Kepada Bu Nur Nafiah, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Untuk materi yang saya sampaikan nanti, baik itu teori ataupun praktek sedikit ya, nanti bisa dicek di Google Drive, sudah saya kirimkan ke panitia. Nah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Herianto yang telah memperkenalkan dengan mahasiswanya untuk mengisi materi hari ini, dan salam hormat saya kepada Ketua Jurusan Bapak Adam Arif Budiman, Jurusan Teknologi Informasi Universitas Dharma Persada, beserta teman-teman mahasiswa ataupun BEM dari Fakultas Teknik ataupun dari jurusan Teknologi Informasi. Terus saya langsung aja ya ke materinya.
Sudah tampil ya materi saya? Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih. Yang mau saya sampaikan pertama kali adalah terkait produk yang sudah saya hasilkan. Nanti bisa dicek biasanya kalau ngecek HK itu di DGP Kementerian Hukum, nanti bisa dicek apa HKI atau paten atau apapun yang terkait hak cipta, nanti bisa dicek. Saya mempunyai 2 aplikasi yang sudah saya HKI-kan, yaitu yang pertama terkait identifikasi jenis kelamin manusia berbasis komputer menggunakan citra radiografi panoramik. Yang kedua terkait website identifikasi jenis kacang berdasarkan citra daun. Sedangkan buku yang saya hasilkan, yang pertama buku untuk saya ngajar, ini saya terbitkan tahun 2017 terkait komputer cerdas. Kemudian buku yang kedua saya terbitkan tahun 2018, yaitu terkait citra binarisasi dan enhancement. Ini karena saya ngajar pengolahan citra digital kalau di kampus saya ya. Terus buku yang barusan saya terbitkan di tahun ini 2021 awal, yaitu terkait clustering penghasilan penduduk terdampak COVID. Nah, memang lebih ke arah pengolahan data ya. Jadi memang saya dari S1 S2 waktu kuliah S2, saya memang arah risetnya atau penelitiannya terkait ini data atau pengolahan image atau data yang dalam bentuk tabular. Nah, karena kita bahas data ya hari ini, maka saya informasikan sedikit aja bahwa pada saat kita ngolah data itu untuk saat ini itu tidak hanya data tabular ternyata. Apalagi kalau kita berhubungan dengan data yang kita download dari website, kita download dari sosial media, maka datanya itu sudah tidak hanya dalam bentuk tabular. Kalau datanya dalam bentuk tabular ya dalam bentuk tabel, kalau kita belajar basis data ya, biasanya kalau mahasiswa teknik informatika atau teknologi informasi pasti ada mata kuliah basis data. Nah, itu kan data sudah dalam bentuk tabel, lebih memudahkan memahami. Nah, sedangkan kalau data yang kita peroleh dari website atau kita download dari sosial media itu sudah tidak terstruktur, maka cara ngolahnya juga harus butuh ketelitian, butuh istilahnya pemahaman yang kita tidak hanya bisa dari segi ilmu, istilahnya ilmu basis data saja, tapi kita butuh dari ilmu yang berkaitan dengan yang pertama, yaitu statistik. Jadi nanti agar bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak atau kita bisa mendapatkan suatu informasi terkait bahwa si A ini lebih condong ke ahliannya A. Si B itu lebih condong ke ahliannya ke A. Nah, dan seterusnya. Atau kalau terkait sosial media berarti si A ini lebih pro terhadap misalkan terkait pilkada atau pemilihan pilpres, maka lebih pro terhadap calon presiden A. Si B ini lebih kontra nih terhadap calon presiden si A. Nah, itu bisa didapatkan informasi yang lebih banyak dengan menggunakan ilmu statistik. Jadi biasanya kalau kita punya data, nah data baik itu dalam bentuk struktur ataupun tidak terstruktur, contohnya yang tidak terstruktur itu yang butuh keahlian yang benar-benar teliti ya, gambar, video, teks. Nah, itu tidak terstruktur, maka bisa diinformasikan lebih lanjut yaitu dengan menggunakan ilmu statistik. Maka nanti dapatnya adalah informasi. Nah, sedangkan kalau kita ingin mendapatkan yang lebih, misalkan berupa rekomendasi, atau mungkin kalau kita belajar terkait tadi, Bapak Herianto menyebutkan sistem pendukung keputusan. Nah, itu bisa juga, tapi ada keilmuan lain yang harus kita pelajari, yaitu suatu algoritma, atau istilahnya itu metode. Ya, metode. Nah, metode tersebut ya nggak beda jauh dengan rumus-rumus matematis ya, tidak beda jauh dengan rumus-rumus matematis yang
nantinya rumus matematisnya itu sudah diimplementasikan ke komputer. Seperti itu. Nah, biasanya disebut dengan istilah soft computing atau machine learning. Jadi kalau sama belajar machine learning berarti ya algoritma yang dalam bentuk rumus matematis tadi itu sudah diterapkan ke dalam komputer dan kita tinggal menggunakan tanpa harus ngoding dari awal. Itu penjelasannya mesin learning atau soft computing. Nah, hasilnya apa ya? Lebih dari informasi, yaitu biasanya disebut dengan knowledge atau istilahnya pola atau istilahnya apalagi ya, suatu model. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita punya data, terus datanya dibiarkan dalam bentuk tabel, biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram, ya udah kita hanya dapat informasi sederhana seperti itu. Dalam bentuk tabel, grafik kayak gitu aja. Nah, tapi kalau ingin mendapatkan hal yang lebih, misalkan informasi lebih, ya kita harus menerapkan ilmu statistiknya. Kalau ingin mendapatkan hal yang lebih lagi, atau istilahnya itu dalam bentuk knowledge atau pola, atau apalagi ya istilahnya, model, maka kita harus menggunakan tadi algoritma atau metode yang dimana kalau kita ngoding dari awal juga bisa, atau kita langsung menggunakan yang sudah ada di istilahnya di program. Nah, namanya adalah machine learning atau soft computing. Itu penjelasan terkait data. Nah, bedanya apa sih big data, data mining, data science? Kalau dari bedanya ya jumlahnya ya. Kalau kita bahas big data ya jumlahnya banyak. Dan kalau kita hanya ngolahnya dalam bentuk file CSV, kemudian filenya sampai 1 juta, kemudian filenya sampai misalkan 500.000, itu masih kita anggap data mining atau data science. Karena memang sama-sama ngolah data ya. Cuma yang membedakan big data itu datanya besar, udah kita biasanya membutuhkan cloud computing. Itu yang membedakan. Tapi mereka sama-sama mengolah data. Baik itu big data ataupun data science ataupun data mining. Nah, datanya kenapa kok harus diolah? Agar kita menghasilkan suatu pola ya. Ini ya, agar kita mendapatkan pola. Atau nama lainnya istilahnya adalah tadi model. Atau nama lainnya bisa menghasilkan ini pengetahuan atau wawasan. Jadi, kalau kita berhubungan dengan data itu tujuannya itu untuk menghasilkan suatu knowledge. Tapi kalau hanya mendapatkan informasi sederhana, bisa menggunakan statistik. Contoh statistiknya apa sih, Bu? Nah, biasanya kalau statistik yang paling dasar yang harus kita pahami ya itu terkait nilai meannya berapa, nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa. Itu yang paling dasar. Biasanya kalau kita belajar statistik di TI itu ada, kalau di prodi saya teknik informatika, itu ada mata kuliah namanya statistik dan probabilitas. Maka itu sebagai dasar ya, jadi istilahnya kita harus tahu bahwa data itu juga bisa dicari, berapa nilai rata-rata, berapa nilai standar deviasinya, maksimum, minimum, itu sudah harus kita pahami. Karena kalau hanya seperti itu tanpa menggunakan alat bantu namanya machine learning, bisa, pakai Excel bisa. Data dalam bentuk tabel, ya data dalam bentuk tabel, kemudian kita cari menggunakan fungsi yang ada di Excel, sudah bisa itu. Tanpa harus menggunakan namanya machine learning atau namanya tadi soft computing. Nah, tapi kalau mau mendapatkan lebih, misalkan, saya mau menggunakan algoritma ini. Nah, di Excel agak susah nih ngitung-ngitungnya atau agak rumit nih menggunakan rumus yang ada di Excel. Itu digunakan machine learning. Itu yang membedakan. Jadi kalau hanya mengolah data yang dimana butuh nilai statistik, insya Allah Excel bisa. Karena saya terbiasa menggunakan Excel juga. Gitu. Nah, terus karakteristik big data. Nah, ini ya. Jadi data kalau sudah ukurannya besar, ya, ukurannya besar. Kemudian terkait keragamannya, ya, keragamannya, terus nilainya itu berarti contoh misalkan kalau kita melakukan ini ya, pengambilan terkait komentar yang ada dari sosial media, ya, komentar yang dari sosial media, maka itu bisa kita ambil, kemudian kita cek pastinya itu kan beragam. Ada yang ngasih kayak biasanya kalau dulu ada istilah bahasa alay. Nah,
itu kan kadang nulisnya juga modelnya kayak apa, nah kayak gitu. Itu kan berarti beragam ya, beragam caranya ngolah ya harus kita sesuaikan. Oh kalau nanti ada tulisan apa 4 itu kalau di antara huruf lainnya bisa diartikan A, nah itu kan bisa diolah. Nah tapi biasanya kalau apa kita ngambil dari istilahnya ngambil dari komentar itu kan ada istilahnya REST API atau melakukan request terhadap data itu untuk bisa mengakses. Nah, itu yang baik. Tapi kalau kita melakukan dengan cara crawling yang tidak ada istilahnya izin, nah itu jangan dilakukan. Itu pesan saya sih. Itu terkait karakteristik big data, mulai dari jumlahnya yang sangat besar, kemudian bervariasi ya, bermacam-macam. Kalau misalkan terkait citra kan juga bermacam-macam, ada yang dalam bentuk RGB, ada yang dalam bentuk biner, ada yang dalam bentuk grayscale. Nah, itu juga cara ngolahnya kan beda-beda. Terus kalau terkait teks tadi ya, contohnya ada tulisan yang dimana kadang ini bahasanya alay, jadi kalau kita mau ngolah harus di filter dulu, harus ada preprocessing dan sebagainya. Jadi nilainya juga akhirnya akan beragam. Ya. Itu terkait big data. Nah, tadi saya ngomong bahwa data yang kita dapatkan itu bisa dari sosial media, bisa juga dari hasil Google Form. Misalkan, oh saya mau lakukan riset nih. Nah risetnya itu ngambil dari kuesioner si mahasiswa atau kuesioner dari masyarakat. Nah maka itu bisa kita share Google Form-nya, nanti kita dapat nih data dalam bentuk Excel. Nah itu kita bisa ngolah juga. Atau dalam bentuk yang lainnya ada istilah dalam bentuk tabular, tablu. Nah itu ada yang datanya diolah dulu di tablu dan sebagainya. Nah dari masing-masing data itu yang jelas ada yang arahnya itu ke teks ya. Data kalau dianalisa ya, data yang kita punya tadi kita analisa itu ada yang dalam bentuk teks. Jadi cara ngolahnya ya harus benar-benar disesuaikan dengan modelnya teks. Oh kalau teks ini istilahnya adalah NLP. Nah, NLP berarti cara ngolahnya dari step pertama, step kedua, step ketiga, dan seterusnya itu akan disesuaikan dengan data teks sendiri. Kemudian, oh ini sinyal itu bisa dari suara, bisa dari detak. Misalkan biasanya kalau kita orang terkena penyakit jantung kan kadang ada rekam detak jantung. Nah itu juga bisa direkam, kemudian diolah datanya. Nah, nanti dalam bentuk grafik ya, kayak seperti sinyal. Nah, itu juga bisa diolah. Nah, cara ngolahnya ya kita sesuaikan. Oh, kalau data sinyal cara ngolahnya kayak apa? Kayak gitu. Terus gambar. Itu juga ada data gambar itu berarti dia mempunyai nilai intensitas cahaya yang dimana setiap pikselnya itu ada nilai-nilainya. Kalau kita lihat secara kasat mata ya memang hanya seperti gambar dilihat oleh mata ya. Tapi kalau dilihat sama komputer di dalamnya itu ada nilai setiap pikselnya. Nah, itu cara ngolahnya ya. Beda lagi, mengolah itu maksudnya itu untuk ini ya mendapatkan suatu nilai value. Tapi kalau untuk membuat polanya atau modelnya itu hampir semuanya sama terkait machine learning tadi, algoritmanya. Tapi kalau mengolahnya atau preprocessingnya itu sesuaikan datanya. Itu ya. Terus ini keterkaitan ya. Jadi kalau kita belajar data mining, data science, maka harus punya dasarnya itu di pertama database. Ya, database terkait gimana caranya melakukan query. Kalau hanya melakukan query, cukup menggunakan ya database saja. Contoh melakukan query kayak gini. Saya pengen menampilkan jumlah mahasiswa yang nilai IPK-nya di bawah 3. Udah pakai query itu bisa kok. Tanpa harus menggunakan statistik, enggak apa-apa. Pakai query bisa. Jadi melakukan query-nya gimana? Ya, dilihat tadi nilainya itu di kolom apa. Oh, nilainya ada di kolom ini. Ya udah, where nilai kurang dari 3. Nah, kayak gitu. Nah, menghitung jumlah mahasiswanya. Nah, berarti ya pakai count. Nah, itu query dasar ya juga harus dipahami. Karena kalau saman di dasarnya nggak kuat, nanti di atasnya pasti bingung. Dan kalau kita bingung, nanti ya sukanya kayak ini, menjas apa, menjas ini, menyalahkan itu, padahal kita nggak tahu dari dasarnya.
Itu yang terutama karena kita ngolah data ya. Nah, berikutnya ilmu lainnya adalah di kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu lingkup yang membahas terkait tadi metode, algoritma, atau apa ya istilahnya. Kalau dulu waktu saya S1 itu nama mata kuliahnya enggak kecerdasan buatan tapi sistem pakar. Dulu yang dipelajari sistem pakar itu terkait metode teorema Bayes sama forward sama backward inferensinya. Nah, dengan berkembangnya zaman karena waktu dulu mungkin komputer belum seampuh sekarang ya istilahnya. Kemampuannya tidak seperti saat ini, otomatis ya algoritma ikut berkembang, algoritmanya ikut berkembang. Akhirnya ada mata kuliah kecerdasan buatan, di mana ada mata kuliah kecerdasan buatan itu saya ngajarnya terkait logika fuzzi, sistem pakar juga masuk. Kemudian karena ini ya waktu untuk 1 semester kan nggak sebanyak kalau kita belajar sepanjang masa. Nah, maka ya saya biasanya nggak sampai ke algoritma genetika, nggak sampai ANN, nggak sampai, tapi terkait probabilitas wajib harus tahu probabilitas, kan berhubungan dengan ini ya perhitungan statistik tadi, terus otomatis mata kuliah yang berhubungan lagi yaitu ini statistik. Jadi kalau kita belajar data science, ilmu ini harus benar-benar punya dasar semua. Bu, boleh nggak Bu saya setengah-setengah? Melakukan apapun jangan setengah-setengah. Los saja. Kalau ada lagunya ya los dol. Jadi kalau kita belajar totalitas saja. Jadi jangan setengah-setengah. Nah, itu terkait perbedaan masing-masing ilmunya. Jadi kalau Haman hanya belajar terkait saya butuh menampilkan ini, saya pengen mengetahui jumlahnya ini, saya melakukan grouping ini, itu cukup database bisa. Istilahnya adalah melakukan query. Terus, tapi kalau kita butuh nilai yang dimana berhubungan dengan berapa sih nilai rata-rata mahasiswa, berapa nih nilai standar deviasi mahasiswa dalam satu kelas, berapa nih nilai maksimumnya, berapa nih nilai minimumnya, kemungkinan mahasiswa ini nanti lulus enggak ya, atau istilahnya dia bisa menyelesaikan mata kuliah ini atau enggak ya, itu harus didasari pengetahuan yang kalau mencari nilai maksimum, terus membutuhkan informasi terkait statistik dasar, udah cukup ilmu statistik aja. Di Excel bisa. Data Excel itu mencakup sekitar 65.000 baris. Misal, bisa mencakup itu, menghitungnya juga bisa, langsung dikontrol, udah nanti muncul fungsinya ada, udah. Tapi kalau butuh algoritma yang lain, butuh pola yang lain, butuh metode, maka gunakan tadi istilahnya machine learning atau soft computing. Nah, di sini biasanya kalau kita berhubungan dengan machine learning itu metodenya itu lebih ke ini ya nggak ada arsitektur jaringannya. Jadi maka di sini ada istilah deep learning, DL ini singkatan dari deep learning, ML itu machine learning. Kalau deep learning itu lebih ke arah ada arsitektur jaringannya. Contoh ini ANN. ANN itu artificial neural network. Ya, seperti itu pembahasannya. Jadi AI itu mencakup luas sekali dan di dalamnya ada beberapa banyak metode. Di situ yang paling dasar ya terkait metode yang sering kita gunakan ya di machine learning. Tapi kalau ingin yang saya pengen mengetahui kalau arsitektur jaringannya seperti ini, nanti hasilnya lebih ke bagus atau enggak ya. Nah, itu ke deep learning. Jadi ini singkatan DL dan ML. Terus saya lanjut. Nah, ini tadi ya pembahasannya terkait perbedaan atau AI, apa machine learning atau apa deep learning kayak gitu. Kalau AI itu sangat luas. Ya, sangat luas. Ada beberapa metode kadang kita cari di library misalkan menggunakan sklearn, enggak ada nih. Kita harus ngoding sendiri. Nah, kayak gitu. Kalau zaman saya dulu waktu S2 membuat metode backpropagation. Backpropagation itu salah satu metode yang ada di jaringan saraf tiruan atau ANN. Itu ngoding sendiri karena dulu Python saya belum mengenal Python. Tahun 2012 itu saya mulai belajar MATLAB. Akhirnya di MATLAB saya pelajari ada nih terkait ANN. Tapi waktu kuliah awal-awal 2011 itu masih belum ada. Akhirnya
tugasnya ngoding sendiri. Nah, kalau deep learning bedanya dengan machine learning apa? Dia lebih ke ada apa ya istilahnya arsitektur jaringannya, kemudian dia bisa mencakup data yang lebih besar, kemudian dia bisa menganalisa data yang kompleks kayak gitu. Dan sekarang komputernya nggak perlu yang canggih, nggak apa-apa, sudah disediakan yang online, ya, sudah disediakan yang online. Itu terkait machine learning, deep learning. Nah, berikutnya ini, yang bagian 3 kiri, yaitu mulai goal definisi, data gathering, data parsing, itu masih terkait data semua, masih terkait data semua. Jadi lihat dulu datanya nanti. Oh, data yang saya punya, ya, data yang saya punya itu terkait teks. Ya udah, Saman harus bisa mengolah datanya dulu. Makanya kalau di tahap ini masih di data, itu di keahliannya apa ya? Membiasakan diri kalau datanya teks itu ada yang tulisan ale tadi, ada tulisannya nggak penting, contoh kata hubung, yang, pada, dalam, itu kan kadang nggak penting, nggak apa-apa kan dihapus. Nah itu maka perlu ngolah datanya harus ekstra hati-hati. Ada juga yang terkait ini apa, ngolah data sinyal. Oh, data sinyal kan kadang ada noise, kadang ada kita ngomong tapi di belakangnya kayak ada background, nah kayak gitu. Itu gimana caranya ngolah ya? Butuh keahlian. Nggak bisa asal, yang penting saya punya data sinyal, piye caranya agar bisa, enggak kayak gitu. Kita harus menyesuaikan datanya, ngolah data di bagian sini. Di bagian 3 bagian kiri ini harus benar-benar dihati-hatikan. Karena tidak semua data itu harus dipukul rata sama semua, nggak bisa. Berikutnya kalau di bagian create model, itu semua metode bisa kita terapkan, yang penting kita paham ini maunya apa, goal-nya tadi di sini. Karena create model itu machine learning metodenya. Baik itu data sinyal, data gambar, data apalagi tadi, data teks ataupun data yang dalam bentuk tabular, itu untuk create model kan metodenya itu sama, tapi kalau ngolah datanya yang berbeda. Nah, terus ada tahap evaluasi. Maka di sini di gambar berikutnya ini harus tahu ya, pada saat kita mau melakukan penelitian nanti, kalau ada yang sudah semester 7 atau yang mau tugas akhir, pada saat kita melakukan penelitian terkait machine learning ataupun data mining atau istilah lainnya adalah data science, maka harus tahu goal ya, goalnya mau apa. Karena nanti mempengaruhi, harus tahu X itu berarti variabel, atau kalau di sini istilahnya adalah input parameternya. Ya. Oh, X-nya apa nih? Kalau memang saya nggak tahu goal-nya, Y-nya, Y itu berarti variabel output, maka nanti, metode yang cocok ini, nanti saya jelaskan di bawah. Nah, untuk machine learning-nya, modelnya, itu ya kita tinggal ngikuti nanti. Dari mana asalnya? Dari data yang kita punya, goal-nya apa, akhirnya nanti menentukan machine learning modelnya. Gitu. Jadi saat kita punya data, itu tidak hanya langsung, saya masukkan ke, kalau waktu tahun 2014 ya, seingat saya itu, saya belajar WK juga. Kalau di WK kan tinggal masukkan datanya dalam bentuk CSV, udah, dan nanti mau milih menu klasifikasi, ataukah menu clustering, ataukah menu asosiasi. Nah, itu tinggal masukkan file CSV-nya. Nggak hanya itu, tapi kita harus tahu goal-nya apa, karena pada saat kita nanti menggunakan metode atau machine learning-nya, kalau kita menggunakan machine learning, kita harus tahu variabel ini X-nya apa, Y-nya apa, metodenya harusnya ini. Karena dia ada Y, berarti masuk nih metodenya. Nah, itu harus benar-benar diteliti lebih lanjut ya. Terus, tahapannya. Tahapan ini, kalau kurang tampil jelas ya, nanti bisa dilihat di file PDF-nya. Nah, tahapan pertama ataupun kedua ini sama sebenarnya. Intinya, saat kita mau melakukan penelitian atau kita mau mengenerate suatu aplikasi, berarti pertama kali itu harus tahu apa yang mau kita lakukan. Question pertama. Oh, saya pengen membuat sistem terkait ini,
estimasi IPK mahasiswa. IPK yang dalam bentuk angka, ya. Estimasi IPK mahasiswa. Oh, berarti Y-nya IPK ini nanti. Y-nya IPK. Udah, berarti saya harus mengumpulkan data mahasiswa mulai dari tahun berapa sampai berapa, mulai dari nilai IPK semester sekian, IPK semester sekian, IPK semester sekian. Nah, saya mau memprediksi IPK akhir misalkan. Udah dapat nih. Terus, oh ternyata datanya ada yang kosong baris ini, nggak ada nih yang di sini. Oh, datanya ada yang tidak dikenali, artinya istilahnya itu none. Oh, kalau kosong masih bisa diisi, kalau none nggak dikenali berarti harus dilakukan apa? Yaitu namanya preparation. Jadi kalau kita membahas pengolahan data, sesuaikan datanya tadi ya. Nah, ini preparation data itu benar-benar harus disesuaikan dengan model, terkait datanya. Oh, data saya gambar, harus dilakukan apa? Oh, data saya terkait sinyal tadi. Oh, data saya terkait video. Oh, data saya terkait teks. Nah, preparation data itu disesuaikan dengan datanya, jenis apa tadi. Baik terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, baru yang create model ini, semua metode itu bisa kita gunakan dengan data yang kayak gini, data yang kayak gini. Itu berdasarkan ini tadi, ada Y atau tidak, Y itu variabel output. Ada Y-nya atau tidak, sama saya question-nya terkait apa. Nah, itu penting. Akhirnya nanti kalau sudah dapat model, dievaluasi. Karena kalau modelnya yang kita dapatkan itu sedikit, atau bukan sedikit ya istilahnya itu akurasinya rendah, atau hasilnya terlalu selisih errornya terlalu tinggi, berarti kan nggak bagus nih modelnya. Berarti tujuannya evaluasi itu untuk tahu, oh metode ini nggak pas untuk datanya. Atau cara melakukan perubahan di modelnya gimana nih agar nanti evaluasinya bagus. Nah, kalau sudah evaluasinya bagus, ya udah langsung kita develop dalam bentuk aplikasi. Ini tahapannya. Dan saat kita melakukan create model, di sini ada yang dalam bentuk istilahnya itu tinggal masukkan data, udah kita tanpa ngoding, kayak gitu. Contohnya yang sering saya pakai dulu, Wika. Terus yang sekarang sering dipakai juga RapidMiner. Tapi apakah pengaruh nanti hasilnya? Setahu saya ke masing-masing, baik itu menggunakan MATLAB, BK, yang pernah saya uji coba ya, MATLAB, BK, ataupun menggunakan bahasa Python, dari masing-masing data tadi atau data itu saya terapkan di beberapa platform tadi, semuanya bisa dan hasilnya kemungkinan sama. Kenapa? Karena create modelnya atau metodenya yang dia gunakan sama. Jadi saat kita menggunakan itu enggak masalah pakai WK, enggak masalah menggunakan MATLAB, enggak masalah juga menggunakan bahasa Python atau menggunakan bahasa R. Yang terpenting adalah kita tahu bahwa yang kita lakukan apa, hasilnya nanti apa, harus tahu. Itu terkait tahapan machine learning. Berikutnya, ini tadi penjelasannya ya. Jadi, kalau kita lakukan preparasi ini, ya ini kayak tadi ya. Sesuaikan dengan data. Oh, datanya teks. Oh, datanya video. Oh, datanya tabular. Oh, datanya sinyal. Nah, ini harus kita lakukan. Contoh, membersihkan noise yang ada backsound-nya tadi, atau gimana caranya agar tidak ada backsound. Kemudian menentukan label itu berarti, oh kalau saya punya Y itu variabel output, berarti nanti kelasnya apa yang dia hasilkan. Atau terkait, oh ini data yang tadi yang ada yang kosong, oh saya hapus aja. Oh variabel itu berarti atribut atau parameternya. Ini ada yang nggak seberapa berkorelasi, ya udah saya hapus aja. Nah, ini data preparation. Kalau modeling, ya benar-benar kita mengenali polanya. Data yang sudah baik tadi, kita buat pola atau kita buat suatu model. Nah, terus dilakukan evaluasi. Secara garis besarnya, tahapan ini itu bisa menjadi ladang riset sendiri-sendiri. Oh ini preparation itu bisa menjadi ladang riset sendiri. Terus
modeling itu juga menjadi ladang riset. Biasanya kalau modeling itu satu paket dengan model evaluasi, karena memang harus dilakukan evaluasi ya, kayak gitu. Terus ini juga bisa menjadi ladang riset sendiri. Oh, ada yang bagian hanya membuat model aja, ada yang langsung satu paket membuat model beserta deploy-nya. Nah, kayak gitu juga bisa. Ada yang juga hanya mendeploy saja. Itu bisa menjadi ladang riset sendiri-sendiri. Terus ini machine learning yang terkait tadi ya, model yang kita lakukan itu bisa terkait regresi, ya, regresi atau estimasi. Regresi atau estimasi itu menghasilkan output angka kontinu, ya, angka kontinu. Terus kalau nanti saya menggunakan istilah kayak gini Bu, prediksi, ya nggak apa-apa, yang penting tahu prediksinya outputnya apa nih. Outputnya dalam bentuk angka kontinu ataukah dalam bentuk kelas atau label. Nah, kalau prediksi dalam bentuk output kelas atau label, ya udah dia masuk yang klasifikasi. Terus, oh nanti ada task yang clustering. Kalau clustering itu bagaimana Bu? Dia mengelompokkan, jadi kita nggak tahu Y-nya, nggak tahu variabel outputnya. Jadi kita gunakan metode yang clustering. Dan seterusnya, ini beberapa task yang terkait machine learning. Terus, oh mohon maaf tadi, kalau boleh tahu waktu saya sampai jam berapa ya? Mas siapa tadi? Agung. Iya, maaf. Untuk waktu kira-kira sampai jam 10 sampai jam 11. Oh ya, baik, terima kasih. Nanti mau diingatkan kalau saya terlalu lama ya. Saya lanjut lagi. Apa-apa, Bu. Nanti ada yang mengingatkan kok. Oke, baik, terima kasih. Terus terkait ini ya, tadi masih sama terkait tahapan-tahapannya. Jadi kalau data eksplorasi itu berarti kalau kita nggak punya data, oh saya mau crawling, saya mau melakukan scrap. Kalau crawlingnya tanpa izin jangan dilakukan ya, karena ada beberapa data yang open yang bisa kita akses dan itu lebih baik daripada kita kayak mencuri kan, crawling tanpa izin itu kayak mencuri. Nah, kalau kita sudah punya data, misalkan, oh saya benar-benar ngumpulkan dari awal nih, di mana saya menggunakan kuesioner, saya menggunakan apa Google Form. Nah, itu enggak apa-apa. Terus nanti kalau hanya melakukannya itu kayak saya pengen nampilkan ini atau saya mau tahu berapakah mahasiswa yang lulus. Nah, itu kan hanya query biasa. Jadi kita tidak perlu menggunakan machine learning, kita tidak perlu menggunakan hitungan statistik, bisa. Jadi di sini itu terkait mengolah awal itu ya biasanya lebih ke ini mana yang harus dihilangkan, saya butuhnya ini, dan seterusnya. Karena pada saat data eksploitasi itu benar-benar dasar ya. Kalau istilahnya, oh saya mau riset ini tapi datanya kayak gini kan nggak bisa. Karena terkait riset kita, misalkan penelitian kita, itu bergantung data juga. Oh, saya pengen memperkirakan nanti aplikasi yang ada di Play Store tuh jumlah yang install berapa. Nah, itu tahu akhirnya, oh saya harus download nih data yang terkait aplikasi-aplikasi ini, penilaiannya gimana, jumlah yang sudah install berapa, itu ada bisa di-download juga. Itu open, nggak harus mencuri. Kayak gitu. Nah, kalau sudah punya gambaran mau melakukan apa, sudah tahu datanya, udah oke, kita lanjut. Tahap berikutnya adalah ini, preparation. Preparation yang pertama harus kita pahami adalah kan kadang ada ya, kolomnya itu banyak, atributnya banyak. Contoh, pernah saya mendownload data dari Kaggle terkait penipuan atau bukan. Jadi transaksinya ini penipuan atau tidak. Itu datanya istilahnya fraud apa ya? Ada di Kaggle. Nah, itu kolomnya itu sampai 300-an kolom. Nah, bayangkan apakah benar ini dipakai semua ya? Kan kolomnya sampai 300-an. Terus barisnya berapa, Bu? Barisnya itu sampai 1.500.000-an.
Dan akhirnya kita harus memilih tadi. Oh, kolom yang banyak banyak tadi itu ternyata tidak semuanya berkorelasi. Korelasi loh ya. Korelasi berarti kita harus mencari nih statistik korelasinya. Dari kolom ini terhadap kolom variabel output, oh korelasinya sekian. Kolom ini dan seterusnya. Akhirnya ada pemilihan atributnya. Fitur itu bisa dikatakan atribut, bisa dikatakan parameter, bisa dikatakan variabel. Kita pilih. Terus label yang kita punya, misalkan tadi saya download data terkait penipuan ya, transaksi penipuan, itu kan 1 itu artinya orang yang melakukan penipuan atau transaksinya ini penipuan, 0 itu berarti tidak. Nah, maka waktu punya data label 1 dan 0 itu harus seimbang. Maka di sini ada istilah class balance. Class balance itu berarti label yang kita punya, baik itu label yang kita punya itu jumlahnya 2 atau binary, atau punya tabel yang jumlahnya multi, berarti lebih dari 2, tetap harus seimbang masing-masing. Ada yang menyebutkan selisih jumlah labelnya itu tidak boleh lebih dari 25%. Contoh misal kayak gini, kelas penipuan jumlahnya 100.000 misalkan. Misalkan total data ada 250, ya 250. Kemudian yang penipuan jumlahnya 100.000. Yang normal, kok normal istilahnya Pak? Intinya yang tidak melakukan penipuan itu jumlahnya 150. Berarti itu tidak balance. Yang dikatakan balance itu berarti ya paling enggak 125, satunya 125 itu yang balance. Bisa enggak Bu? Satunya 130, satunya 120. Enggak apa-apa, itu masih dianggap balance karena selisihnya hanya 5 baris. Tapi kalau selisihnya sampai 5 tadi berarti 50% ya. Nah, ya jangan. Harus dibalancekan. Nah, terus ada lagi metode yang datanya benar-benar harus angka semua. Angka kan macam-macam ya. Ada yang angka dalam bentuk label, misalkan 0 itu artinya jenjang SMP, 1 jenjang SMA, terus 2 jenjang diploma. Nah, itu kan bisa dikatakan angka juga. Ada juga yang angka dalam bentuk nilai kontinu, misalkan berat badannya 70 kg, berat badannya 60 kg, itu kan murni nilai angka kontinu. Sehingga kalau kita mau melakukan pelabelan, istilahnya ya, pelabelan, berarti kita harus tahu bahwa bahasa di Python, kalau kita menggunakan bahasa Python, itu data walaupun sama-sama kelas itu harus dirubah dalam bentuk angka. Contoh, kita punya data iris, biasanya kalau kita belajar data mining itu pasti diajarkan ada data iris. Nah, data iris itu kan kelasnya Setosa, Virginica, Versicolor. Nah, itu kalau langsung dimasukkan ke bahasa Python, misalkan kita menggunakan bahasa Python, dia tidak akan mau mengenali kelas yang tadi. Pasti nanti waktu kita membuat modelnya, di pembuatan modelnya itu ada error. Karena yang kelas Versicolor, Sentosa, Virginica itu harus dirubah dulu dalam bentuk angka. Karena modelnya di bahasa Python harus dalam bentuk angka. Walaupun dia adalah kelas atau kategori. Nah, kayak gitu itu perlu diperhatikan. Terus, pembersihan data. Sama seperti tadi pembahasannya, saya variabel ini nggak berkorelasi, akhirnya saya hapus. Saya ada data di baris ini yang nilainya kosong karena datanya saya sudah banyak dalam bentuk ribuan, ya udah saya hapus saja, itu boleh. Datanya ada outliernya saya hapus saja. Outlier itu berarti jaraknya terlalu jauh. Jadi misalkan rata-ratanya sekian, outliernya itu pasti jaraknya jauh, pokoknya istilahnya itu pencilan. Nah, itu boleh dihapus. Atau ini datanya ada yang duplikat, ya boleh dihapus. Nah, hal-hal seperti ini itu masih tahap data, mengolah data. Tapi kalau yang sudah membuat model, ya udah kita tinggal mengetahui ada Y outputnya atau tidak. Terus kita mau melakukan apa? Y outputnya dalam bentuk kelas ataukah dalam bentuk angka kontinu yang tadi kalau sudah ada Y-nya, kalau tidak ada Y outputnya berarti kita melakukan clustering. Ini di sini itu
sudah membuat model yang terkait metode-metode tadi. Tapi kalau yang tahap 1, 2, 3 ini masih mengolah data. Dan setiap data butuh cara sendiri-sendiri. Di sini. Terus ini library-nya kalau kita menggunakan bahasa Python, ada NumPy, Skippy, terus Pandas, Matplotlib itu untuk grafik. Jadi kalau kita mau menampilkan dalam bentuk grafik, diagram, gunakan Matplotlib atau Sybron juga bisa. Nah, kalau yang membuat model mesin learning-nya, nah ini di Scikit-learn. Oke. Terus saya percepat. Nah, ini beberapa contoh data yang bisa kita akses dan tanpa harus ini ya, mencuri. Jadi saran saya kalau kita mau penelitian, yang lebih afdolnya adalah kita ngambil yang secara benar, baik, ada izin. Kalau dari sini itu sudah open, artinya kita bisa mengakses, bisa kita pakai penelitian. Nah, terus jenis-jenis data tadi, saya membahas data, maka saya harus tahu model data ini data angka ataukah data kategori. Dah, itu yang pertama harus tahu bedanya. Udah Bu, saya tahu ini data teks. Oh berarti kategori kan ya? Oh iya. Oh ini datanya dalam bentuk nilai angka. Oke, berarti ini number kan ya. Nah, number itu juga ada macam-macam. Tadi contohnya angka yang seperti apa? Label. Oh kalau 0 saya artikan perempuan, kalau 1 saya artikan laki-laki. Nah, itu juga butuh kayak mengenali, oh berarti ini apa? Angka tapi angka yang model istilahnya itu ordinal. Oh, angka yang dalam bentuk pelabelan. Nah, terus oh ini apa? Saya punya data misalkan biasanya yang sering terjadi jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan kan teks kadang ada yang mau pakai nih tetap sebagai suatu value variabel berarti harus digunakan, maka itu harus dirubah dulu, ditransform. Nah, kan dalam bentuk teks. Kalau dalam bahasa Python itu enggak mau data teks itu. Harus dirubah dulu dalam bentuk pelabelan tadi. Label apa ya tergantung library yang kita gunakan. Oke. Terus saya lanjut. Nah, ini pembagiannya. Kalau kita membahas mesin learning, ya, pembuatan model tadi, yang saya tekankan adalah di sini. Ada labelnya atau tidak, ada targetnya atau tidak. Kalau Saman punya data yang dimana saya tahu nih labelnya ini, karena saya mau menampilkan atau saya mau melakukan prediksi orang ini nanti dikasih pinjaman atau tidak. Nah, berarti kan itu labelnya. Oh, dikasih pinjaman, berarti dilabelkan dipinjami. Kalau dia tidak dapat pinjaman berarti ditolak, ya udah berarti itu labelnya. Oh, maka gunakan metode yang supervised learning. Nah, kalau nanti saya nggak punya labelnya, nggak punya targetnya, saya nggak tahu variabel outputnya apa, udah lakukan clustering. Atau namanya unsupervised learning. Ini pembagian dasarnya. Biasanya kalau kita penelitian kan seringnya ke sini, klasifikasi atau rekomendasi istilah lainnya atau prediksi itu kalau nanti terkait outputnya angka ya bisa disebut estimasi atau regresi terserah penamaannya tapi yang penting Y-nya tadi apa gitu biasanya saya ke situ arahnya. Nah berikutnya ini contoh ya contoh yang dimana kadang saya sudah sering menggunakan terkait yang supervised learning ya ini pilihannya ada KNN ada naive Bayes ada regresi linier ada regresi logistik. Bedanya apa regresi linear sama regresi logistik? Kalau regresi logistik itu untuk klasifikasi, kalau regresi linier untuk estimasi yang outputnya angka kontinu. Ya. Terus kalau unsupervised learning itu lebih ke clustering, ya ke clustering memang. Yaitu ada Kamin, ada SOM, ada fuzzy chain, ada latent semantik, ada neural network lainnya. Tapi biasanya yang kalau neural network untuk clustering yang sering saya gunakan ya SOM ini. Ini contoh beberapa algoritma terkait supervised learning ataupun unsupervised learning. Terus ini tadi ya, yang tahapannya tadi saya gambarkan lagi secara bertahap berjejer. Nah, intinya kalau datanya kan kita memang temanya data ya. Kalau datanya teks harus tahu teks itu kayak apa, cara ngolahnya.
Oh, saya mau menggunakan data gambar. Oh, data gambar cara ngolahnya kayak gini. Oh, apalagi sekarang ada istilah biometrik yang dimana itu data-data dari biomedikal. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kan butuh ngolah, benar-benar ngolah. Karena tesis saya, disertasi saya saat ini juga terkait data medis, ya itu butuh mengolah yang nggak bisa kita samakan dengan data yang dalam bentuk tabular, kayak gitu aja intinya. Kalau yang di modelingnya ya tinggal menentukan tadi, saya kembalikan lagi, mohon maaf. Nah, DIE-nya ini. Itu terkait pengolahan datanya. Jadi jangan disamakan antara data teks, data tabular, ataupun data yang dalam bentuk gambar atau video, ataupun sinyal. Itu penjelasannya. Nah, ini tadi yang tahap cleaning, tahap preparation, tahap pengolahan data. Ini contoh pengolahan data yang dalam bentuk data tabular, ya biasanya ya ini tadi, oh saya mau merubah dalam bentuk kategori. Yang awalnya label, teks, saya rubah ke dalam bentuk angka, ya. Terus ini jumlahnya nggak seimbang, berarti kan harus ada yang dihapus. Mungkin yang terlalu banyak tadi dihapus saja, atau yang karena datanya sedikit akhirnya yang kelas sedikit tadi ditambahi. Caranya gimana? Berdasarkan nilai rata-ratanya atau apa? Itu cara ngolah data maksudnya. Nah, terus datanya nggak sama nih rentangnya. Contoh misalkan gaji itu rentangnya dalam bentuk jutaan misalkan. 500.000 sampai jutaan misalkan, atau ratusan ribu sampai jutaan. Sedangkan usia itu rentangnya dalam bentuk puluhan kan, 10, 20, 30 misalkan itu usia. Kan jomplang ya. Nah, itu berarti perlu dinormalisasi, perlu istilahnya itu distandarisasi. Nah, nih saya buat rentang yang sama. Terus contoh lagi pengolahan data itu ngambil kolom yang benar-benar berkorelasi. Berkorelasi itu berarti ada rumus korelasinya. Kalau kita langsung menggunakan Excel juga ada fungsinya. Oh, ini korelasi kolom A terhadap kolom output sekian. Kolom B terhadap kolom output sekian. Oh, berarti ini yang korelasinya itu antara 0 sampai 1. Itu yang positif. Kalau berkebalikan berarti 0 sampai -1. Itu juga korelasi. Artinya berarti berkebalikan. Misal gajinya tinggi, usianya rendah, itu berarti berkorelasi negatif, berkebalikan. Nah, itu juga penting dipilih karena misalkan kolomnya tadi, misalkan ada yang sampai data dari Kaggle menyebutkan 300 lebih loh kolomnya. Kolom itu bukan baris. Berarti ini saya pilih. Nah, itu tahap reprocessing. Contoh-contoh pengolahan datanya. Berikutnya, ini kalau ada missing value, ini data yang kosong. Data yang tidak ada nilainya. Gimana caranya? Oh, bisa dilakukan perhitungan mean. Biasanya yang sering dipakai yaitu mean atau median. Ya. Nah, sedangkan yang kalau ini contoh yang datanya rentangnya berbeda jauh. Salary dalam bentuk ini karena dolar ya, ini menggunakan data dari Kaggle. Ini dalam bentuk dolar, 72.000 dolar. Yang ini satuannya dalam bentuk puluhan, ini puluhan ribu. Oh, berarti perlu dinormalisasi lah. Normalisasi yang sering terpakai itu menggunakan berdasarkan rumus standar deviasi atau berdasarkan rumus min max. Ini rumusnya. Maka biasanya saya kalau ngajar gitu benar-benar saya tekankan harus tahu rumus dasarnya, harus tahu konsep. Karena kalau hanya bisa menggunakan misalkan saya menggunakan bahasa Python, sudah ada nih library-nya. Saya menggunakan bahasa R, sudah ada library-nya, tinggal manggil-manggil. Enggak kayak gitu. Kalau belajar itu harus dari bawah bertahap. Kalau langsung jujuk nanti enggak enak. Kalau menurut saya ya. Terus ini pembagian data. Ya, data yang kita punya karena tadi ada tahap evaluasi sebelum mendeploy ya, maka data yang kita punya itu harus kita bagi. Ini untuk pengenalan polanya, istilahnya adalah training, dan satunya untuk evaluasi. Nah, berarti untuk evaluasi itu bisa kita tahu hasil metodenya hasilnya baik atau hasil metodenya selisih errornya tinggi itu kalau ada data tesnya. Nah, data tesnya itu juga harus sudah ada label. Label itu berarti output
aktual. Nah, kayak gitu. Maka harus pembagiannya itu penting. Istilah validasi, tes sama menurut saya. Yang terpenting adalah bagi datanya itu data untuk membuat pola, misalnya adalah untuk mentraining, sama data untuk melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu bisa dilakukan kalau kita punya aktualnya. Contoh, saya mau melakukan evaluasi metode regresi linear, di mana terkait memprediksi harga beras. Berarti saya itu sudah punya data harga beras misalkan tahun 2020. Sedangkan data yang saya pakai untuk training membuat polanya itu tahun 2019 ke bawah. Nah, berarti kalau nanti melakukan evaluasi ini berdasarkan data aktualnya model saya prediksi di 2020, aktualnya di 2020, dicari selisihnya. Oh, ini loh hasil metode dari regresi linear, selisih errornya antara data aktual terhadap prediksinya sekian. Itu namanya evaluasi. Dan evaluasi itu tergantung metode tadi. Oh, metodenya terkait klasifikasi. Oh, berarti ini akurasi. Oh, kalau metodenya terkait prediksi outputnya angka kontinu, berarti dia harus menggunakan selisih error. Nah, itu pembagian datanya tujuannya kayak gitu. Nah, ini contoh terkait data. Harus tahu ya, X, Y, karena metode apapun itu wajib ngerti X dan Y-nya. X boleh lebih dari satu, boleh. Contoh misalkan ini ada data dari Kaggle, ada negara, ada usia, ada gaji, ada, oh kira-kira orangnya ini nanti jadi beli atau tidak misalkan. Nah, yang mau saya labeli, yang mau saya sebagai apa variabel output atau outputnya nanti itu di sini purcase. Berarti yang saya anggap X itu berarti negara, usia, gaji. Nah, itu harus tahu. Karena pada saat kita menggunakan bahasa Python juga harus mendefinisikan X-nya apa, Y-nya apa. Kalau nanti terkait klasifikasi. Regresi juga gitu. Beda lagi kalau yang tadi unsupervised ya. Kalau unsupervised cukup mendefinisikan X-nya saja. Terus saya lanjut. Ini sama kayak tadi pembahasannya. Nah, ini contoh model data, kalau yang ini adalah klasifikasi, yang sebelah kiri, yang kanan misalkan saya mau melakukan prediksi gaji berdasarkan pengalaman kerja, misal kayak gitu. Terus, ini tahapan tadi, data yang kita punya, kita bersihkan, ambil fitur itu berarti X-nya, variabelnya, atau istilahnya apa ya, atribut. Nah, terus kita membuat model, dapatnya adalah suatu hal yang bermanfaat. Terus, ini penekanan saya bahwa kalau kita mau melakukan penelitian yang dimana temanya adalah klasifikasi, contoh menentukan, oh dia terkena penyakit A, dia apa, misalkan terkait citra, misalkan ada daun padi, oh daun padi ini terkena penyakit apa, daun padi ini sehat, nah kayak gitu, itu klasifikasi. Maka baik itu datanya nanti dalam bentuk apa ya istilahnya citra, dalam bentuk tabular atau tidak terstruktur. Kalau menggunakan klasifikasi, ini beberapa contoh metodenya. Terus harus tahu kalau ini tadi saya sudah bahas, kalau klasifikasi cara menentukan evaluasinya menggunakan akurasi dan harus ada data aktual ya, data tesnya itu ada aktualnya karena menentukan kan sudah tahu yakin ini aktualnya. Nah, terus ini saran ya, saran berdasarkan pengalaman saya kalau publikasi, penelitian, kalau nanti datanya dalam bentuk kategori, ya dalam bentuk kategori, asli dalam bentuk kategori ya, teks ya, maka itu lebih bagus menggunakan naib bayes ataupun decision tree. Walaupun nanti menggunakan bahasa Python misalkan, menggunakan bahasa Python, tetap dia dirubah ke dalam bentuk angka, tapi kan angka ordinal, angka yang berupa pelabelan. Nah itu lebih bagus metodenya naib bayes ataupun decision tree. Tapi kalau angkanya, kalau datanya sudah murni angka kontinu, udah di bahasa Python tidak perlu dilakukan konversi atau istilahnya itu ditransform, tidak perlu. Dan metode yang paling bagus ya ini tadi KNN, SVM. Itu penjelasan terkait model ya. Terus kalau naib bayes seperti ini modelnya, jadi dia ada perhitungan probabilitas ya, naib bayes modelnya klasifikasi. Sedangkan kalau decision tree
itu dia akan menghasilkan tree. Jadi data yang kita punya, pola-polanya kayak apa dalam bentuk tree. Nah, biasanya tree itu dikonversi dalam bentuk rule. Seperti itu. Biasanya kalau kita menggunakan baik itu WK ataupun MATLAB, ya akan kelihatan tree-nya atau rule-nya. Seperti itu. Terus, KNN itu berdasarkan nilai jarak. Nah, ini rumus jarak, ini contoh rumus jarak kalau menggunakan Euclidean. Karena untuk menghitung jarak itu banyak rumusnya. Ada berdasarkan Manhattan, ada city block. Nah, nanti bisa dicek rumusnya kayak apa. Terus, ini kalau menggunakan SVM, SVM itu masuk dalam jaringan saraf tiruan atau ANN. Metode ANN hampir semuanya itu sama, proses perhitungannya kayak gini. Jadi, ini ada perhitungan bobot, W itu bobot, X itu variabelnya. Variabelnya kalau variabel inputnya kalau ada 3, berarti nanti penjumlahnya W kali X-nya 3 kali. Sesuai variabel input ke 1, ke 2, ke 3. Kayak gitu. Terus, ini kalau terkait prediksi outputnya angka, ya, maka metode yang bisa digunakan ini contohnya. Terus, cara melakukan evaluasinya bisa menggunakan selisih error, MAE, atau MAPE, atau yang lainnya ada banyak. Nah, datanya wajib dalam bentuk angka ya. Itu berdasarkan riset-riset saya. Terus, ini contoh kalau regresi linear berganda menggunakan persamaan yang bawah ini. Cara mendapatkan persamaan ini langkahnya kayak gini di rumus saya. Sedangkan kalau regresi sederhana cukup menggunakan persamaan yang atas sendiri ini Y sama dengan B0 plus B1 X1. Nah, dan ini tadi rumus jaringan saraf tiruan hampir semuanya kayak gini, baik itu SVM ataupun multilayer perceptron. Yang membedakan adalah kalau SVM ada kernel, gitu aja. Nah, ini saya kira cukup. Ini saya percepat. Nah, untuk beberapa contoh dataset nanti bisa diberikan ya, di-share. Materinya ada di Google Drive. Ini ada dataset diabetes, ada dataset jantung. Data keduanya ini saya ambil dari Kaggle. Ini contoh pemrosesan data. Terus ini contoh membuat model, saya naik bias. Karena memang ini kelas ya, kan penyakit jantung dilabelkan 1, normal 0. Sama kayak gini diabetes, dia terkena diabetes dilabelkan 1, normal dilabelkan 0. Nah, tadi saya sudah menyebutkan beberapa library kalau kita menggunakan bahasa Python yang harus diinstal apa. Kalau kita menggunakan Jupyter Notebook, ya. Kalau kita tanpa menginstal di PC, berarti kita bisa menggunakan Colab. Bedanya apa? Kalau Colab itu online dan kita tidak perlu nginstal-nginstal. Jadi, misal, mohon maaf ya, karena masih ada waktu sedikit. Ya, Bu, lanjut aja. Saya percepat dikit. Ini masih proses buka tadi. Belum, coba saya buka. Nah, tadi saya ngomong bahwa kalau kita menggunakan bahasa Python, apa nih library yang harus diimpor atau saya tadi, nah ini. Nah ya tadi. Nah ini library yang harus diinstal kalau kita instalnya di PC, biasanya saya gunakan Anaconda. Install Anaconda, nanti di situ ada environment-nya dan kita bisa istilahnya melihat package yang belum terinstal. Nah, itu harus diinstal dulu. Setelah sudah terinstal semua ini, maka kita bisa menggunakan model yang terkait machine learning-nya. Model yang terkait machine learning-nya ya di sini scikit-learn. Terus, kalau yang terkait ngolah data gambar, ngolah data itu beda. Kalau ini itu datanya dalam bentuk data tabular, ya. NumPy itu perhitungan matematis statistik, perhitungan ya biasanya saya gunakan MEAN, standar deviasi atau korelasi itu berhubungannya dengan NumPy. Kalau nanti butuh grafik ya udah Matplotlib. Nah, kalau yang ngolah data, contoh ini
data-data set terkait diabetes. Ini outcome itu berarti variabel outputnya. Ini variabel lainnya ada ini. Nah, karena memang ngambil dari Kaggle ya berbahasa Inggris. Terus ternyata kalau saya mau lihat datanya itu, kolomnya kan tadi ini ya ada 9 kolom. Terus barisnya ada 768. Ternyata tidak semuanya itu berkorelasi. Nah, berarti kita cek nih korelasinya. Itu tadi yang saya bahas ya, terkait sebelum melakukan pemilihan fitur. Nah, cari dulu korelasinya. Nah, korelasi itu ada yang nilainya negatif. Nah, ini ada yang nilainya negatif, ada yang nilainya positif, ini contoh positif. Nah, itu caranya baca gimana? Ini berarti prognosis terhadap dirinya sendiri, prognosis korelasinya 1. Kalau terhadap dirinya sendiri pasti 1. Tapi kalau prognosis, kolom prognosis terhadap kolom glukos, itu nilai korelasinya ini. Ya, yang mendekati 1 itu yang bagus. Nah, cara lain menampilkan korelasi, kalau datanya kolomnya hanya sedikit, 9 kan sedikit menurut saya, itu bisa tampil kayak gini. Kan kelihatan warnanya. Oh, berarti ini nilai korelasinya sekian. Nah, berarti yang terang, berarti korelasinya bagus. Yang contoh terang berarti ini terang. Ini agak gelap. Yang ini terang, kan warnanya oranye ya. Nah, bisa menggunakan Cibron. Ini juga menggunakan Cibron. Ini berarti mencari outlier kayak tadi. Outlier berarti pencilan. Ini terkait preprocessing ya. Nah, terus yang terkait membuat modelnya, tadi saya ngomong menggunakan eskalen. Ya ini, kita panggil eskalenya, kita sesuaikan metodenya, tapi yang terpenting adalah sebenarnya kita paham setiap metode itu nanti prosesnya bagaimana, tahapannya bagaimana, konsepnya bagaimana. Itu yang terpenting. Tidak hanya bisa nulis code. Biasanya saya kalau ngajar di kelas kayak gitu pesannya ke anak-anak saya, karena kalau hanya bisa nulis code, kadang kalau error sedikit pasti nggak tahu nanti cara memperbaikinya. Itu pesan saya. Terima kasih ya, mungkin waktunya sudah jam 11. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup dulu, nanti kalau mau ada pertanyaan, saya mau ngasih ini ya, door prize. Mohon maaf sebelumnya ke panitianya, saya mau ngasih informasi. Saya akan memberikan door prize 2, di mana yang pertanyaannya menurut saya bagus, yaitu saya akan memberikan kelas privat. Kan saya mempunyai kelas privat ya, namanya Nayafada Akademik. Nanti saya milih 2 mahasiswa yang pertanyaannya bagus, di mana nanti saya ngasih kelas terkait klasifikasi 1 pertemuan, prediksi 1 pertemuan. Gitu. Oke Bu, terima kasih atas informasinya. Mantap banget Bu, ada door prize-nya. Kalau bisa saya juga mau. Ya, monggo nanti bisa nulis pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu. Materinya lumayan pusing, tapi masuk, mantap Bu. Mohon maaf teman-teman, kita ada masalah teknis nih. Jadi Zoom-nya kita reset lagi dan nanti teman-teman join lagi ya. Di room yang sama. Oke. Terima kasih.